Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Tsumma alladzi unzilal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan masjid kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, tentunya nikmat kesempatan di mana pada malam ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau yang nantinya kita menjadi bagian daripada umat beliau yang insyaallah nanti akan pasti mendapatkan syafaat utmah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat yang salah satu tugasnya untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Dan tentunya kita juga mohon kepada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, ya amin. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan segala urusan untuk kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu Allah, maka tentunya saya mohon maaf kita libur 4 kali pertemuan gitu. Mudah-mudahan ini ada hikmah dari itu semua ya. Bapak Ibu Allah, maka tentunya pada malam ini kita masih melanjutkan bab terakhir dari ma'rifatullah, yakni ilmu Allah, ya, ilmunya Allah. Sebelum ke sana, coba kita mereview ya, yakni sebuah peristiwa yang terjadi bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam saat beliau ingin menaklukkan Ratu Bilqis, gitu ya. Jadi Nabi Sulaiman diberikan kabar oleh burung hudhud ya, bahwa di sana ada satu kerajaan, gitu ya. Kemudian diawali dengan surat menyurat ya, dan pada akhirnya Nabi Sulaiman tahu bahwa Ratu Bilqis ini mau menyerahkan diri di hadapan kepada Allah ya, di hadapan Nabi Sulaiman. Dan salah satu caranya dia akan datang secara langsung, gitu ya. Maka saat itu Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pembantunya ya. Disebutkan di dalam surat An-Naml ya, ayat ke-38 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin, gitu ya. Qala dia Sulaiman dia berkata, ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, wahai para pembantuku, gitu ya. Ayyukum, ya siapakah di antara kalian ya, ya'tini bi arsyiha, ya yang sanggup membawa singgasananya dia kepada diriku, qabla ayyatuni muslimin ya. Sebelum mereka datang Bilqis kepadaku untuk menyerahkan diri ya. Jadi dari surat menyuratnya sudah diketahui bahwa nanti Bilqis akan datang untuk membuktikan dan dia akan menyerahkan diri. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kemudian di ayat ke-39-nya
dari golongan jin, ya, yakni yang cerdas, ya, ifrit namanya, jin ifrit gitu ya. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala, kemudian dia berkata, saya berkata ifritun, yakni ifrit. Minal jinni, dari golongan jin. Dia mengatakan aku bisa gitu ya. Atika, ya, akulah yang akan membawa itu ya kepadamu ya, qabla antakuma, sebelum engkau berdiri, mimma qamika, dari tempat dudukmu. Jadi dari golongan jin namanya ifrit ya, golongan jin ifrit ini jin yang cerdas ya. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwasanya saya bisa memindahkan singgasana Bilqis ini dengan durasi waktu sebelum kau berdiri di tempat duduk. Wa ini, dan sesungguhnya aku alaiha laqawiyyun amin. Aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Nanti kita ambil hikmahnya kenapa Allah tidak takdirkan jin ini yang berhasil gitu ya. Kalau bisa ditakdirkan jin ini berhasil, ini berarti kita boleh minta tolong sama jin gitu ya. Baik. Kemudian di ayat 40-nya qala, kemudian berkata, siapa berkata allazi, yakni yang indahu ilmun, yang di antara mereka yang ada seorang yang berilmu minal kitab, dari kitab Allah. Dia mengatakan ana atika bihi qabla an ayyartadda ilaika tarfuk. Jadi ada seorang berilmu yang nanti diketahui bahwa dia ini adalah asprinya Nabi Sulaiman gitu istilahnya katanya. Yang dia mengatakan bahwasanya aku akan membawa singgasana ini kepadamu sebelum matamu berkedip. Ana atika min qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Ya. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Yang perhatikan. Ya, kemudian maka ketika dia Sulaiman melihat singgasananya terletak di hadapan beliau, dia mengatakan ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Ya. Jadi katakan bahwasanya ini min fadli rabbik liyabluwani ashkur am akfur. Ya, jadi ini untuk mengujiku apakah bersyukur atau mengingkari nikmat ini. Ya. Kemudian dikatakan wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Oke, sehingga Bapak Ibu, kenapa kita bersyukur ya? Setiap kali ada ilmu seperti ini kita bersyukur karena itu sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Artinya tidak pengaruh keingkaran orang-orang seperti itu. Baik Bapak Ibu Allah, jadi di surat An-Naml ayat 38, 39, 40 ini dikisahkan bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman ingin memberikan kejutan gitu ya kepada siapa? Kepada Bilqis. Yang di dalam surat menyuratnya Bilqis sudah mau datang untuk menyerahkan diri, untuk tunduk pada dia. Dan salah satu kejutannya yakni Nabi Sulaiman pengen menunjukkan bahwa di istana Nabi Sulaiman itu ada singgasana yang sama persis ya, yang sama persis ya. Tentunya ada singgasana Ratu Bilqis itu sendiri gitu ya. Kemudian yang pertama kita jumpai tadi ayat 39-nya bahwa dari golongan jin ifrit yang mengatakan dia bisa memindahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Mungkin kalau kita hitung kurang lebih 1 menit lah gitu ya, atau mungkin setengah menit ya, 50 detik. Sedangkan seorang ulama ya dikabarkan dia bernama Ashif bin Barqiyah gitu ya. Ini dia adalah ajudannya Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Dia mengatakan saya bisa memindahkan itu dalam kedipan mata. Ini yang sekarang banyak yang mengkaji ya, ilmunya Ashif bin Barqiyah ini ya, karena dia dikatakan dia adalah orang yang alim, orang yang berilmu, sekaligus orang yang mengamalkan ilmunya tersebut. Ya. Jadi hal ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi karena keilmuan dia, bahkan sebutkan situ dia mengetahui nama Allah yang Maha Agung,
yang saat itu diucapkan dengan penuh keyakinan, itu bisa penuhi seluruh keinginan sang pengucap tadi. Dan si Asif ini adalah orang yang memahami betul kitab sebelumnya gitu ya. Kemudian dia juga mengamalkan dengan ibadahnya begitu khusyuk dan dekat dengan Allah. Dengan bahasa lain dia adalah kekasih Allah, wali Allah gitu ya. Yang nantinya dia bisa sebagaimana jaminan bahasa Rasulullah itu, kekasih itu kalau minta apapun pasti aku beri, bahasa Allah. Ya baik. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama gitu ya, betapa di ayat ke-9 ini menegaskan bahwa walaupun jin ya, dari kalangan jin ini, dia mampu memberikan satu iming-iming yang menyenangkan, bahkan menjadi solusi, itu sebaiknya ditolak, gitu ya, sebaiknya ditolak. Ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi kemarin ada satu kisah yang cukup menarik ya, ada seorang dia sempat kena glukoma, nggak bisa ngelihat gitu ya. Kemudian dia berobat di satu tempat ya, bahasnya alternatif ya. Tiba-tiba bisa ngelihat sembuh total. Kebetulan dia ke situ ngajak putranya, yang putranya ini mungkin kayak semacam indigo, ya bisa ngelihat sesuatu. Dia bilang, "Mah, itulah ada orang-orang seperti itu, ada jin di situ." Pada saat dia pamitan pulang, si alternatif ini memberikan tawaran, "Bu, anakmu ini tak PE gitu ya, karena dia punya bakat untuk saya didik seperti itu." Dengan kata lain, ini jelas menggunakan kekuatan jin. Sehingga Bapak dan Allah, ini diuji keimanan kita seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita tidak mampu menahan godaan bahwa itu benar-benar menyenangkan, betapa nggak bisa ngeliat jadi ngeliat ya, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau itu meminta tolong pada jin, maka tentunya ini adalah sesuatu yang mengandung kesyirikan. Gitu ya. Maka Allah takdirkan diutuslah orang yang berilmu. Siapa tadi? yakni Asif bin Barqiyah. Sehingga digambarkan Asif bin Barqiyah ini dia punya dua sifat sekaligus Bapak Ibu. Yang pertama secara kealiman, alimnya dia, yakni diamalkan perintah-perintah Allah dengan benar-benar dekat dengan Allah, sampai seperti itu. Di saat yang sama dia memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa. Artinya keilmuan terkait dengan ilmu-ilmu kauniyah maupun ilmu kauliyah. Ini menjadi satu dasar pemikiran kita pada pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu Allah, kemarin kita bahas nggih, betapa ilmu Allah ini kita awal dengan Allah sebagai Al-Khaliq gitu ya, Allah sebagai pencipta. Sehingga secara logika sederhananya, kalau Allah sebagai Al-Khaliq atau pencipta, maka pasti bisa dipastikan Allah itu Al-Alim. Allah Maha mengetahui bahwa Allah memiliki ilmu atas seluruh ciptaannya. Sama dengan jenengan mungkin menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu, maka tentunya jenengan harus punya ilmu terkait dengan apa yang jenengan buat itu. Itu logika sederhananya. Gitu ya, baik. Maka tentunya Allah sendiri memberikan dua jalur yang kemarin sudah kita bahas ya. Yakni dari kealiman Allah itu dibikinlah dua jalur. Yang pertama al-khusus, yakni khusus kemarin. Ya, di mana ilmu khusus ini adalah ilmu Allah yang dapat diketahui melalui pendekatan khusus karena hanya melalui Rasulullah SAW, melalui Rasulnya. Ya, maka jalurnya pun itu kemarin katakan jalurnya ada at-tariq ar-rasmiyah, jalan secara formal pula. Allah malaikat Jibril kepada para Rasul, dan Rasulullah dan para Rasul, ya, melalui itu Rasul kemudian Rasulullah sampaikan pada kita semua, ya, yang tentunya melalui wahyu. Kemarin kita bahas, ya. Kemudian wahyu tadi itu akan menjadikan ayat-ayat qauliyah, al-ayatul qauliyah, ayat-ayat berupa firman Allah ya, yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim bagi kita ini. Sehingga Bapak Ibu Allah itu disebutkan bahwa ayat-ayat qauliyah adalah ayat Al-Qur'an. Ayat qauliyah ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa firman Allah, ayat tentang larangan maupun perintah Allah dalam segala ilmu kehidupan. Baik. Sehingga dengan ayat Allah ini Bapak Ibu, itu menjadikan kita memiliki minhajul haya atau pedoman hidup atau way of life kita. Atau dengan kata lain visi kehidupan kita. Sehingga nanti targetnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari Al-Qur'an ini kita akan mendapatkan bahwa khususnya Allahu ghayatuna.
Allah adalah tujuan kita. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan yang kepada Allah Engkau kami memohon pertolongan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Katalah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku lillahi rabbil alamin. Benar-benar Allahu ghayatuna wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sungguh tidak aku perintahkan kalian ya beribadah kecuali ikhlas dalam beragama. Artinya Bapak Ibu, ayat-ayat qauliyah atau ilmu-ilmu yang secara khusus tadi itu akan menjadikan bahwa kehidupan kita ini Allah menjadi tujuan kita. Allahu ghayatuna. Oke, baik. Maka Bapak Ibu Allah disebutkan di sini pula bahwa pedoman hidup itu adalah ayat qauliyah di dalamnya itu berfungsi sebagai pedoman hidup. Al-Quran penuh dengan nilai-nilai pedoman hidup, minhajul hayah gitu ya, yang bersifat tetap dan karena mengatur manusia yang lain ya dari awal sampai dengan akhir kehidupan, sampai dengan hari kiamat nanti, hingga ada perubahan. Semua orang yang menjadikan ilmu Allah ya dari qauliyah ini akan menjadikan Allah sebagai ghayahnya atau tujuannya. Sehingga seluruh aspek kehidupan dia, salatnya, puasanya, zakat itu untuk Allah. Qul hadi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku, ad'u ilallah, hanya kepada Allah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan menjadikan bahwa ar-rasul qudwatuna. Rasulullah adalah tauladan kita, tauhidul qudwah, satu-satunya tauladan kita. Oke. Maka Bapak Ibu Allah, saat kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita paham ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika engkau ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi akan muncul Muhammad Rasulullah alladzina ma'ahu. Ya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang mengikuti dia, ya, maka menjadikan Rasulullah sebagai tauladannya. Jadi baik Bapak Ibu. Jadi pedoman hidup yang kedua, yakni ar-rasul qudwatuna, Rasul ada tauladan kita. Maka sikap yang kita berikan, seringkali saya sampaikan di sini, bahwa sesungguhnya kalaupun kita menjadikan Rasulullah tauladan kita, itu kita akan menjadikan bahwa kita akan tasdiqon fima akhbar. Kita akan membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah. Sekaligus kita akan at-ta'ah fima amar, kita akan mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah. Artinya kalaupun kita mau melaksanakan sesuatu, kita cari hujahnya, bagaimana Rasulullah memberikan satu perintah dan cara dan sebagainya. Ya, sekaligus an-nahyun, kita akan meninggalkan ya sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dengan kita membaca ayat al-qauliyah tadi atau ilmu Allah yang sifatnya khusus tadi, kita akan memiliki bahwa Al-Quran dusturuna. Al-Quran adalah undang-undang kehidupan kita. Jadi sehingga kalau sudah seperti ini, ya sudah tidak ada kata lain, kita terus mengkaji ya, kita senantiasa bermesraan dengan Al-Quran, dengan membacanya, menghafalnya, mentadaburinya ya, sedapat mungkin memahaminya, kemudian kita bisa mengamalkannya. Oke, kalau bahasa dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah apa? Al-Quran, kana khulqul Quran, itu Rasulullah. Maka tentunya kita sedapat mungkin menuju ke sana Bapak Ibu, oke. Menuju ke sana, yakni apa? Al-Quran dusturuna, Al-Quran adalah undang-undang kami. Cukup belum? Yang keempat ternyata al-jihadu sabiluna. Oke, jihad adalah jalan kami. Kenapa itu? Karena sesungguhnya Allah ingatkan kita dengan kuntum khaira umat. Jadi kalian umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa umat yang terbaik itu? Umat yang senantiasa berjihad jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan menyuruh pada manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan hal yang munkar. Jihad sabiluna. Sehingga Bapak Ibu Allah, para khatib kita sering mengingatkan kita dengan satu kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, hendaklah kalian bertakwa pada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa.
Itulah jihad fisabilillah, ya. Jihad adalah jalan kami. Yang terakhir, yang kelima, al-mautu fisabilillah asma amanina. Mati, meninggal di jalan Allah, itu tujuan cita-cita tertinggi kita semua. Jadi Allah ya, luar biasa. Jadi ilmu Allah itu akan mengajarkan kita kepada sana. Ya, sehingga lagi-lagi para khatib mengingatkan kita dengan satu kalimat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dengan beriman kepada Allah. Subhanallah, indah banget Bapak Ibu ya. Jadi kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, Rasulullah sebagai tauladan kita, Al-Quran sebagai undang-undang hidup kita, ya. Kemudian jihad adalah jalan hidup kita, dan mati di jalan Allah adalah cita-cita mulia kita tertinggi. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini kita baru bisa kita dapatkan manakala kita memahami Al-Quran dengan benar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari situ nanti itu disebutkan di beberapa penjelasan di sini ya, manhajul hayah itu lebih bersifat mengatur fitrah manusia yang tetap dan mengatur prinsip hidup manusia dengan tetap pula. Ya, jadi 5 hal tadi menjadi satu hal yang menjadi visi kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang Allah, itu akan menjadikan bahwa sesungguhnya al-haqiqah al-mutlaqah, kebenaran mutlak milik Allah. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran dan datang dari Allah, dan janganlah kita merasa ragu. Surat Al-Baqarah ayat 147. Jadi, bahkan di dalam surat 41:53 ya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami Allah ya, di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Ini sering kita bahas di majelis kita ini ya. Betul, Allah tunjukkan alam semesta ini, diri kita dan sebagainya. Dan apakah Tuhanmu telah cukup? Tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ilmu Allah yang diturunkan berupa wahyu tadi ya, melalui malaikat pada rasul-rasul mereka, itu merupakan satu kebenaran yang mutlak, yang tidak ada perubahan sedikit pun hingga akhir kiamat nanti. Ya, kebenaran mutlak ini disebabkan karena apa? Karena Allah SWT sebagai pencipta makhluk telah diyakini ya sebagai suatu yang abadi, kekal dan mutlak pula. Sehingga Bapak Ibu Allah, muncullah dari sini misi kehidupan kita. Kalau tadi visi ya. Apa misi yang kita bawa? Yang pertama yakni kita akan menjadikan bahwa harus memiliki salimul aqidah. Aqidah yang lurus Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tadi visinya adalah yakni bagaimana menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya ya, maka di misinya itu akan menjadikan akidah kita adalah lurus, salimul akidah. Kita bahas kemarin ya di makna sadah, di ma'rifatullah, sekarang yang kita bahas itu semua dalam rangka kita memiliki akidah yang benar. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, aspirnya Nabi Sulaiman tadi yang mampu memindahkan sekedip mata tadi ya, itu dia juga orang yang senantiasa taat beribadah dan ibadahnya dengan ilmu. Maka misi kita yang kedua adalah sahihul ibadah, ibadah yang sahih. Ya Bapak Ibu Allah, ini sering kali kami sampaikan betapa di kitab kemarin ya, di kitab Bulughul Maram itu dibelah jadi dua ya. Yang pertama kita bicara masalah ubudiyah ya, yang nanti ini harapannya begitu nanti kita di pengadilan Allah, kita di hadapan Allah, itu Rasulullah berkenan menjadi saksi atas ibadah-ibadah kita, atas sholat kita, atas puasa kita, atas zakatnya, semua. Kenapa? Karena yang kita lakukan sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah. Oke, di sisi yang sama Bapak Ibu, kita sangat berharap sekali tidak menjadi pribadi yang muflis, yang bangkrut. Kenapa? Ya, karena ibadah kita diterima, sholat kita diterima, korban kita kemarin diterima. Di sisi yang sama kita melakukan satu kesalahan-kesalahan yang menzalimi orang lain, yang tanpa ilmu, tanpa kita sadari itu terus berlaku,
dan nantinya menjadi kesempatan orang itu untuk menuntut kita di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Allah, makanya dibutuhkan apa? Dibutuhkan sahihul ibadah, ibadah yang sahih, ibadah yang benar. Oke, baik. Bapak Ibu Allah, ini disebutkan pula di sini bahwasanya sesuatu yang mutlak tadi akan mengeluarkan sesuatu yang langgeng pula. Terlebih lagi Al-Quran diturunkan untuk kepentingan manusia yang sesuai dengan fitrah yang tidak pernah berubah. Jadi boleh ada generasi apa? Sekarang ada Gen Z, ya sebelumnya apa? Generasi dulu kita generasi apa? Generasi 45, generasi 66 ya. Sekarang ada Gen Z ya, generasi Z, generasi milenial dan sebagainya. Perubah generasi-generasi itu boleh istilah-istilah itu dimunculkan. Tetapi yakinlah bahwa fitrah itu tidak akan pernah berubah. Saat mereka disentuh dengan fitrahnya, pasti mereka akan terima. Siapapun dia, generasi apapun dia. Oke, kenapa lagi-lagi di sini menyebutkan bahwa kebenaran Allah itu mutlak. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhan, maka jangan kita merasa atau kita ragu sedikit pun. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian sebutkan pula bahwasanya kebenaran mutlak ini kebenaran berasal dari Allah pencipta manusia. Ya, kebenaran berasal dari Allah sebagai pencipta manusia, maka Al-Quran telah diturunkan dan tidak lagi ditarik atau dihapus oleh Allah SWT, melainkan sesuatu yang digunakan oleh manusia sepanjang masa. Ini kita berbicara ilmu yang khusus tadi, ya. Jadi lagi-lagi Al-Quran ini adalah ilmu khusus yang diturunkan oleh Allah sebagai pencipta, kemudian tidak pernah ditarik atau dihapus oleh Allah. Ya, dan lagi-lagi itu universal ya, kepakai terus sepanjang masa. Bapak Ibu yang Allah, sehingga dari sini Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Ya, beliau bersabda bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Kemudian dia Allah menjelaskannya. Jadi fungsinya majelis ilmu ini dalam rangka ya tadi, bahwa ini adalah kebaikan, ini kejahatan, ini kebenaran, ini kebatilan dari ilmu Bapak. Dari mana? Ilmunya Allah ya. Kita nggak boleh asal-asalan gitu ya. Yeah. Kemudian dilanjutkan Allah berfirman, maka barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, ya, ini bahasa Allah ya, barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu tidak jadi, maka Allah mencatat satu kebaikan sempurna. Ya. Dari mana kita tahu ini kebaikan? Dari ilmu lagi-lagi. Ilmunya sama, ilmunya Allah. Ngatain nggih? Ini secara berpikirnya ke sana aja. Jadi lagi-lagi barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu tidak jadi, Allah mencatat satu kebaikan sempurna atas diri orang tersebut. Ya, baik. Kemudian dan jika ia berniat melakukan kebaikan lalu ia mengerjakannya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Allah catat nilai kebaikan itu 10 kali lipat hingga 700 kali lipat sampai berlipat ganda tanpa batas. Jadi jangan pernah kita membatasi ya. Kalau udah ini, kemarin kita bicara masalah puasa juga nganten, korban juga gitu, sabar juga gitu ya. Sabar itu Allah tegaskan beberapa ayatnya bahwasanya sabar itu pahalanya tak terbatas. Ya, lagi-lagi saya ulang lagi, dan jika ia berniat melakukan satu kebaikan lalu ia mengerjakannya dengan ketahuan Bapak Ibu, tahu ini kebaikan. Kalau mengerjakannya, tahu cara mengerjakannya dengan yang benar gitu ya. Artinya gitu bahasanya gitu ya. Maka Allah catat nilai itu 10 kali lipat, 100, 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda tak terbatas. Oke. Berikutnya lagi Allah berfirman di hadits qudsi ini, dan jika ia bermaksud melakukan satu kejahatan, berarti kan ya. Lagi-lagi Bapak ini ilmu untuk mengetahui ini kejahatan atau kebaikan adalah ilmu. Ya. Jadi dan jika ia bermaksud melakukan satu kejahatan tapi tidak jadi ia lakukan, Allah catat padanya satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah, indah banget nggih. Dan jika ia bermaksud melakukan satu kejahatan, lalu ia kerjakan kejahatan tersebut, Allah catat padanya satu kejahatan. Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari
muslim. Artinya Allah, kita ambil di kalimat awal tadi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Itu adalah ilmu lagi-lagi, ilmu Allah. Gitu nggih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kaitannya dengan ilmu Allah yang sifatnya khusus. Ya, jadi berupa qauliyah, baik ayat-ayat Allah yang sifatnya Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah, baik yang qudsi maupun hadis-hadis yang umum gitu ya. Ini semua adalah merupakan ilmu Allah secara khusus. Baik, wonten yang perlu didiskusikan? Belum ya, baik. Saya lihat. Maka sisi yang kedua Bapak Ibu, ilmu Allah itu ada yang sifatnya ammah, umum. Ya, ilmu Allah sifatnya umum. Saya yakin kalau ini kita banyak terlibat dan sudah melakukan. Tinggal apakah yang kita lakukan selama ini kita dasari atas niat karena Allah atau tidak, gitu aja. Ya, dengan belajar ekonomi, belajar teknik, belajar kedokteran, bahasa hukum ya. Itu semua ada ilmu umum. Tinggal apakah kita melaksanakan atau mempelajari itu kita dasarkan atas niat karena Allah atau tidak, ya udah. Itu pentingnya kita belajar ilmu. Ya baik. Bapak Ibu Allah, pendekatan yang kedua ya. Jadi adalah ilmu Allah yang sifatnya ammah atau umum. Ini adalah untuk mengetahui ilmu Allah adalah melalui cara umum, yaitu dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Saya yakin kita sering dengar ya. Ayat Allah melalui ayat kauniyah ini dapat diketahui dan dipelajari oleh setiap manusia dan tidak melalui Rasul saja. Ya, betapa banyak Rasulullah juga sempat bersabda ya. Jadi ini urusan engkau lebih paham, maka Rasul juga serahkan hal itu. Ya. Bahkan nanti kalau kita boleh jujur, kita jumpai sampai detik ini yang menguasai untuk saat ini ya, itu banyak orang-orang non muslim gitu ya. Karena ini tidak ada kaitannya dengan keimanan. Cuman bedanya nanti hasilnya, kalau dia pelajari itu karena iman, dia akan mendapatkan ya tadi hadis yang barusan kita baca. Tapi kalau dia laksanakan itu semua, belajar kedokteran, teknologi dan sebagainya tanpa ada iman, ya udah nggak dapat apa-apa, ya cuman itu aja. Ya baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, secara umum ya atau ammah tadi itu bermaksud bahwa ilmu Allah dapat dipelajari dan diturunkan serta dipahami oleh siapa saja tanpa kecuali. Ya baik. Maka Bapak Ibu yang Allah, untuk mempelajari ini jalannya juga jalan yang non formal gitu ya. Jadi bahasa Al-Qur'annya ada at-thariq ghairu ar-rasmiyah. Jalan non formal. Ya kalau tadi jalan formal ya jalan rasmiyah ini adalah ghairu ar-rasmiyah ya. Jadi pendekatan umum ini juga disebut dengan jalan tidak resmi Bapak Ibu. Karenanya bukan karena wahyu dan tidak melalui Rasul, tetapi kepada siapa saja manusia yang menggunakan akalnya. Oleh karenanya ini pendekatan ini adalah pendekatan tidak resmi. Jadi menurut saya Bapak Ibu kalau kita coba saya ingin dengan semua atau kita semua lagi itu pernah mengalami alat komunikasi digital gitu ya. Saya masih ingat betul Bapak Ibu, dulu kuliah itu saya sampai sekarang terkenal Mas Ibrahim itu pokoknya ini non pager gitu. Jadi dulu kan pager ya. Cuma ada pesan lah gitu. Kemudian ada HP yang besar gitu ya, bisa untuk balang kucing, balang asu gitu ya. Itu ngalami gitu ya. Yang hanya sebatas untuk itu gitu ya. Ya, kemudian muncullah HP berikut sampai sekarang yang begitu luar biasa. Ya, dan bahkan ini sudah mulai ada hologram. Di Indonesia misal Abah Mukhlas nanti pindah di Jakarta gitu ya. Saya kangen beliau, saya tinggal klik udah ada hadapan langsung. Ini udah mulai dipelajari. Di film-film sudah, tapi nyata sudah sebentar lagi akan terjadi. Ya, ini contoh Bapak, ini contoh bahwasanya nanti ilmu ini Allah gitu ya. Ya termasuk kalau kita bicara tadi alat komunikasi dunia elektro misalnya ya. Jadi kalau saya yang riset di situ ya. Jadi kalau dulu saya start motor skala besar 1 megawatt misalnya ya.
Itu startingnya kan butuh 4, 5, 6 kali nominal. Bisa dibayangkan. Kalau besarnya 1 megawatt, maka butuh 4, 5, 6 kali megawatt. Begitu ini jalan, running, ini nggak butuh lagi. Ini energinya nganggur kan gitu ya. Teknologi berikutnya soft start gitu ya. Soft start itu 2 sampai 3 kali. Teknologi berikutnya ada start delta. Jadi cuma 1,5 sampai 2 kali. Ini baru kita bicara energi awal. Ya. Kemudian time stall-nya, waktu yang dibutuhkan, inerasnya itu. Ya. Jadi kalau yang tadi konvensional itu butuh waktu 2, 3 sampai 5 menit. Jelek baru gitu ya. Dengan teknologi berikutnya itu butuh kurang lebih 2 menit misalnya. Pada saat saya riset untuk S2 saya menggunakan AI itu ternyata butuh cuma 0,06 detik, tidak sampai 1 detik. Secara teori tidak bisa menghilangkan yang namanya overshoot itu. Non saya bicara ini ya. Tetapi kita bisa mengurangi dengan teknologi lagi, dengan ilmu pengetahuan itu seperti itu. Oke. Bapak Allah. Ini kalau saya sering kalau saya mengistilahkan saat bicara ya itu gitu erat sekali dengan ilmu-ilmu Al-Quran gitu ya. Jadi baik, Bapak Ibu Allah, lagi-lagi ini ammah atau ilmu Allah yang sifatnya umum ini menggunakan cara-cara yang non formal, at-tariqah ghair ar-rahmah. Maka yang terjadi adalah munculnya ilham, dan ilham itu berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali, tidak harus beriman. Yang besok mungkin siapa contohnya Archimedes misalnya ya. Bagaimana dia berenang kok esok ngambang gitu ya. Dia melihat ada kayu bisa ngambang, padahal kayu ini kalau diangkat berat daripada ini ya. Ternyata bicara berat jenis Archimedes misalnya ya. Hukum Newton misalnya ya. Dan seterusnya lah. Jadi banyak sekali yang mereka saat itu awalnya belum beriman, tapi dia melihat satu fenomena yang ada ini kemudian dijadikan satu ilmu gitu ya dan sebagainya. Ya baik, ya. Bapak Ibu Allah, disebutkan di sini ilham itu biasanya ilmu Allah melalui pengamatan dan analisa kepada alam semesta diperoleh melalui ilham. Misalnya Archimedes ya, dia mendapatkan ilmu tentang berat jenis dari ilham ketika ia berenang. Ya, Newton misalnya ketika dia mengeluarkan hukum gravitasi itu diperoleh dari ilham jatuhnya buah apel dari pohon misalnya. Oke, termasuk AI itu apa? AI itu kan macam-macam ya. Ada fasi logik ya misalnya. Logika fasi itu bagaimana kita membuat logika itu nggak jelas gitu ya. Sehingga kalau saya menjelaskan ini seringkali misal kita punya sertu ya. Beli sertu lah. Kemudian kita pengen bagi pasir, kerikil sama batu misal tuh ya. Kan gitu ya. Gimana yang kita lakukan? Ya udah kita bikin saringan dengan base ya, dengan rule base yang semestinya sehingga kita dapatkan begitu jatuh pertama yang tertahan karena lubangnya besar ini adalah batu, buang. Jatuh kedua karena lebih kecil lubangnya ini menjadi kerikil. Jatuh terakhir baru menjadi pasir misal. Ini fasi logik. Itu logika itu yang menggunakan. Dan subhanallah itu begitu diterapkan di dalam dunia kontrol itu luar biasa. Contoh yang kedua, adaptive neural fasi atau jaringan saraf tiruan misalnya ya. Ini benar-benar menggunakan saraf manusia. Ya, kalau saya mengistilahkan itu ada namanya input layer, hidden layer, sama output layer gitu ya. Mohon maaf saya cerita dikit gampang ya. Jadi input layer ini kaitannya dengan kalau saya mengistilahkan itu indera kita. Mata, telinga, hidung dan sebagainya. Istilah indera, panca indera atau 6 indera boleh saya. Itu sebagai input layernya. Jadi lapisan inputnya. Kemudian masuklah kepada hidden layer. Kalau saya mengistilahkan itu karena ini biar ada nilai ini apa rohaninya saya sampaikan. Di hidden layer itu ada namanya hati ya. Hati itu ada 3 macam, ada amarah, lawamah, ada mutmainah gitu ya. Sesuai gitu. Artinya nanti output layernya itu mau jadi seperti apa tergantung bagaimana ada pembelajaran di dalam hidden layer ini, lapisan tersembunyi ini. Apakah keluar nanti menjadi nafsu yang mutmainah
Saya contohkan, saya pegang penghapus itu apa ya. Jadi kalau ini nafsu mutmainnah muncul menjadi pribadi yang baik, ya penghapus untuk menghapus ini ya, menghapus papan lah gitu ya. Tapi kalau yang muncul adalah nafsu amarah misalnya, penghapus bukan penghapus kartu ngelempar kamu, tak bilang gitu. Ini contoh, okay. Ini contoh. Itu jaringan sampai tujuan Bapak Ibu. Ya. Ada lagi namanya N system, ANT ya, N itu semut ya. Sistem semut. Dan ternyata Bapak Ibu, semut itu begitu diteliti, subhanallah, itu cerdas banget. Jadi semut itu yang sekarang banyak digunakan, N sistemnya banyak digunakan di dunia robotik untuk otomotif. Karena beda ini. Kenapa? Karena semut itu dia akan mencari jalur tercepat, bukan jalur terpendek. Ya misal contoh ya, pagi ini semut itu keliling, nyebar kemana. Ada seekor semut yang menemukan menemukan makan di titik A misalnya. Maka disampaikan, dia sebelum menginformasikan pada yang lain, dia langsung survei Bapak Ibu. Kalau misalnya jalur tercepatnya ada batu besar gitu ya, dia hitung. Kalau dibawa ke atas dibandingkan lewat samping ini lebih cepat mana gitu ya. Itu semut Bapak Ibu. Begitu dia survei udah temukan titik A yang tempat makanan tadi sama titik gudangnya dia baru hitung lagi ini butuh berapa ekor semut. Oh butuh cuma berdua saja misalnya atau bertiga saja misalnya. Dia info kepada teman, datanglah dia. Kemudian dibawa. Itu N system. Atau yang lagi digunakan oleh Halodoc ya, yakni expert system. If then if that's Bapak itulah ilmu yang menarik sekali sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Karena aslinya di situ nanti kita akan jumpai banyak hal terkait penciptaan Allah ini yang tentunya sebagaimana kita tahu di dalam surat Ali Imran ayat 190 193 ya. Billahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab ya. Jadi sesungguhnya dalam pergantian penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam ya, itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal atau cerdas. Siapa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanallah ma ana musyrik. Jadi mereka mengatakan bahwasanya orang yang memiliki akal itu siapa? Orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk dan terlentang, seraya mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi tersebut ya. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara aku dari siksa api neraka. Baik, Bapak Allah, itu ilham ya. Sehingga harusnya ilham itu milik kita, milik orang beriman. Sehingga kita jumpai di generasi emas ya, ada tokoh kedokteran sini Ibnu Sina gitu ya, tokoh matematika aljabar ya. Itu smart kita ada di situ. Cuman setelah itu kemudian direbut sama orang-orang kafir Quraisy itu ya. Kafir maaf gitu. Baik Allah, itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan tuntaskan satu pertemuan lagi terkait dengan Allah yang sifatnya umum gitu ya. Baik, semoga kita semua bisa memahami ini, dan ini lagi-lagi sebagai satu dasar kita untuk bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah, dan nantinya kita akan memiliki cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ansurni mujahidin wal muslimin fi Palestin wa Iran. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa Iran. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa Iran wa fi Indonesia wa fi kulli makan zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.